Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Idra Wirdoni Putra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang terdapat dalam buku Macroeconomics Main Q dengan tema penawaran agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, sebuah teori yang sangat mendasari materi kita kali ini ialah teori kurva Phillips, di mana teori ini mengatakan bahwa terdapat trade-off antara inflasi dengan pengangguran. Nah, ketika pembuat kebijakan ekonomi menginginkan tingkat inflasi yang rendah, maka konsekuensinya adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika menginginkan tingkat pengangguran yang rendah, maka konsekuensinya ialah tingkat inflasi yang tinggi. Nah, mari kita mencoba melihat alur bagaimana teori kurva Phillips ini bisa terjadi. Nah, ketika sebuah negara menginginkan tingkat inflasi yang rendah, maka ada dua instrumen kebijakan yang dapat diambil oleh negara, yaitu berupa instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dari segi kebijakan moneter, untuk mengurangi inflasi, Bank Sentral Indonesia dapat membuat kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, jika tingkat suku bunga naik, maka orang-orang akan cenderung lebih suka untuk menabung dibanding untuk menginvestasikan uangnya, dibanding dengan meminjam uang di bank untuk membangun sebuah usaha. Nah, ketika investasi berkurang, maka pembukaan lapangan pekerjaan juga akan berkurang. Ini mengakibatkan tingkat pengangguran akan bertambah. Begitupun dari segi fiskal, untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat membuat kebijakan berupa mengurangi anggaran belanja negara. Nah, jika belanja negara dikurangi, maka proyek-proyek negara tentu akan berkurang, seperti pembangunan jalan, jembatan, tol, dan sebagainya akan berkurang. Maka efeknya adalah penyerapan tenaga kerja yang berkurang, dan ini mengakibatkan tingkat pengangguran akan bertambah. Nah, sebaliknya, untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka akan berakibat kepada inflasi yang tinggi. Nah, untuk mengurangi pengangguran, kebijakan moneter yang dapat diambil ialah berupa mengurangi atau menurunkan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga rendah, maka orang-orang lebih suka untuk meminjam uang atau menginvestasikan uangnya dibanding dengan menyimpan uang di bank. Nah, akibatnya jika investasi naik, maka pembukaan lapangan pekerjaan pun akan naik dan pengangguran berkurang. Nah, ketika pengangguran berkurang, maka tingkat pendapatan agregat tentu akan meningkat. Nah, tingkat pendapatan yang meningkat mengakibatkan orang-orang cenderung untuk meningkatkan konsumsi mereka, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Nah, ketika permintaan naik, maka harga juga akan naik, sehingga nantinya akan mengakibatkan inflasi juga akan naik. Begitupun dari segi fiskal, untuk mengurangi pengangguran, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk menaikkan anggaran belanja negara, sehingga proyek-proyek negara akan bertambah, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan tol akan meningkat, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Nah, ketika penyerapan tenaga kerja banyak, berarti mengindikasikan bahwa orang-orang memiliki pendapatan. Nah, ketika mereka memiliki pendapatan, tentu mereka akan melakukan permintaan terhadap barang konsumsi. Nah, ketika permintaan ini naik, maka harga juga akan naik dan berujung kepada inflasi yang akan naik. Nah, begitulah kira-kira gambaran mengenai alur mengapa kurva Phillips ini, teori dari kurva Phillips ini bisa terjadi. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke teori dasar penawaran agregat. Nah, penawaran agregat jangka pendek menyediakan bentuk persamaan di mana Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP, di mana alfa di sini nilainya besar dari 0.
Di sini Y merupakan output, sedangkan Y bar merupakan tingkat alami output, P merupakan tingkat harga, dan EP merupakan tingkat harga ekspektasi atau tingkat harga yang diharapkan. Nah, dari persamaan ini dapat menjelaskan bahwa tingkat perubahan tingkat output dari tingkat alaminya diakibatkan oleh perubahan tingkat harga dari tingkat harga yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke model harga lengket. Model ini menekankan bahwa perusahaan tidak langsung menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam menanggapi perubahan permintaan. Terkadang harga ditentukan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan tanpa perjanjian formal pun perusahaan dapat mempertahankan harga tetap stabil untuk menghindari gangguan terhadap pelanggan tetap mereka yang diakibatkan oleh perubahan harga yang terlalu sering. Kemudian harga yang diinginkan perusahaan tergantung kepada dua, yaitu yang pertama tergantung kepada tingkat harga keseluruhan. Tingkat keseluruhan harga yang naik menggambarkan bahwa biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang naik, yang mengakibatkan mereka akan menetapkan harga yang lebih tinggi. Perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, harga yang diinginkan perusahaan bergantung kepada tingkat pendapatan agregat. Nah, jika pendapatan agregat naik, maka permintaan terhadap barang akan naik, permintaan konsumsi masyarakat akan naik. Jika permintaan naik, maka harga akan dinaikkan oleh perusahaan. Kemudian kita dapat menulis persamaan harga lengket dengan P kecil sama dengan P besar ditambah alfa dikali Y dikurang Y bar. Nah, di sini jelaskan harga yang diinginkan perusahaan P kecil tergantung kepada tingkat harga keseluruhan yaitu P besar dan tingkat output agregat relatif terhadap tingkat alami. Itu bergantung kepada Y dikurang Y bar. Nah, di sini parameter A yang lebih besar dari 0 mengukur seberapa besar harga yang diinginkan perusahaan merespon tingkat output agregat. Selanjutnya kita asumsikan ada dua jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan dengan harga fleksibel. Mereka ini selalu menetapkan harga sesuai dengan persamaan sebelumnya. Sesuai dengan persamaan P dikurang sama dengan P besar ditambah A dikali Y dikurang Y bar. Kemudian perusahaan kedua adalah perusahaan dengan harga kaku. Mereka menetapkan harga sesuai dengan persamaan P sama dengan EP ditambah alfa dikali EY dikurang E bar, di mana E di sini merupakan nilai yang diharapkan dari suatu variabel. Berarti EP merupakan nilai yang diharapkan dari harga, sedangkan EY merupakan nilai yang diharapkan dari output. Nah, asumsikan perusahaan mengharapkan output berada pada tingkat alaminya, berarti EY sama dengan E bar. Berarti A dikali EY dikurang E bar ini hasilnya adalah 0. Maka perusahaan menetapkan harganya pada P sama dengan EP. Jadi perusahaan menetapkan harga mereka berdasarkan harga yang mereka harapkan akan dikenakan oleh perusahaan lain. Selanjutnya kita dapat memisalkan S merupakan fraksi perusahaan dengan harga kaku, sedangkan 1 dikurang S merupakan fraksi perusahaan dengan harga fleksibel. Maka tingkat harga keseluruhan dapat ditulis dengan persamaan P sama dengan SEP ditambah 1 dikurang S dikali P ditambah alfa dikali Y dikurang Y bar. Lalu langkah selanjutnya kita kurangi kedua sisi dengan 1 dikurang S dikali P. Maka akan didapatkan SP sama dengan SEP ditambah 1 dikurang S dikali A dikali Y dikurang Y bar. Selanjutnya kita bagi kedua sisi dengan S, maka persamaan harga agregatnya diperoleh P sama dengan EP ditambah 1 dikurang S A per S dikali Y dikurang Y bar. Nah, penataan ulang aljabar ke dalam bentuk yang lebih dikenal yaitu dengan bentuk Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP, di mana A di sini adalah S per 1 dikurang S dikali A. Model harga kaku mengatakan bahwa perubahan output dari tingkat alami berhubungan positif dengan perubahan harga dari tingkat yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebuah teori alternatif
yaitu model informasi yang tidak sempurna. Model informasi yang tidak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian menghasilkan satu barang namun mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang yang begitu besar, pemasok tidak dapat mengamati semua harga setiap saat. Mereka memantau dengan cermat harga dari apa yang mereka hasilkan, tetapi kurang memperhatikan harga semua barang yang mereka konsumsi. Karena informasi yang tidak sempurna, mereka terkadang mengacaukan perubahan tingkat harga secara keseluruhan dengan perubahan harga relatif. Kebingungan ini mempengaruhi keputusan tentang berapa banyak yang harus dipasok, dan ini mengarah pada hubungan positif antara tingkat harga dan output dalam jangka pendek. Model informasi tidak sempurna mengatakan bahwa ketika harga aktual melebihi harga yang diharapkan, pemasok akan menaikkan output mereka. Nah, model ini menyiratkan kurva penawaran agregat dengan bentuk yang sudah dikenal, yaitu Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP. Output menyimpang dari tingkat alaminya ketika harga menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan. Jadi gesekan yang menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek menjadi miring ke atas bukanlah terbatasnya ketersediaan informasi, melainkan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menyerap informasi yang ada. Implikasinya yaitu kedua model penawaran agregat yang di sini ialah yang pertama model harga lengket, yang kedua model informasi tidak sempurna, berbeda dalam asumsi dan penekanannya, tetapi implikasinya terhadap output agregat serupa. Keduanya dapat diringkas dengan persamaan Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP. Persamaan ini menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alami berhubungan dengan penyimpangan tingkat harga dari tingkat harga yang diharapkan. Jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang diharapkan, jika nilai P lebih besar dari EP, otomatis nilai A ini adalah positif. Maka output melebihi tingkat alaminya, maka nilai dari Y akan lebih besar daripada Y bar. Nah, jika tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga yang diharapkan, maka di sini adalah negatif, hasilnya negatif, maka output akan turun dari tingkat alaminya. Nilai Y ini akan lebih kecil daripada Y bar. Selanjutnya kita masuk ke inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Sebenarnya tujuan dari pembuat kebijakan ekonomi adalah, tujuan utamanya ialah untuk menciptakan inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Namun seringkali tujuan ini bertentangan. Nah, trade-off antara inflasi dan pengangguran inilah yang disebut dengan kurva Phillips. Kita akan menurunkan kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada tiga kekuatan, yaitu inflasi yang diharapkan, yang kedua oleh siklus pengangguran, dan ketiga oleh guncangan penawaran. Nah, ketiga kekuatan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan P sama dengan EP dikurang beta dikali U dikurang UN tambah V. Nah, P di sini ialah inflasi sama dengan inflasi yang diharapkan. EP ini inflasi yang diharapkan dikurang B dikali siklus pengangguran. Nah, U dikurang U natural ini merupakan disebut dengan siklus pengangguran. Sedangkan V ini disebut dengan guncangan penawaran. Nah, di mana B ini adalah parameter yang mengukur respon inflasi terhadap siklus pengangguran. Nah, kita akan selanjutnya melihat persamaan dari penawaran agregat. Mengapa dari persamaan ini akan didapatkan persamaan ini? Kita akan melihat langkah-langkahnya. Persamaan penawaran agregat ialah P sama dengan EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar. Nah, dengan satu penambahan, satu pengurangan, dan satu substitusi, kita akan dapat mengubah persamaan ini menjadi hubungan kurva Phillips antara inflasi dan pengangguran di persamaan ini. Nah, langkah pertama ialah kita menambahkan guncangan penawaran. Kita tambah P di akhir persamaannya. Maka persamaannya menjadi P sama dengan
EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah P. Kemudian kita kurangi dengan harga tahun sebelumnya, periode sebelumnya, yaitu P-1. Kedua sisi kita kurangi dengan P-1. Maka persamaan ini peroleh sama dengan P dikurang P-1 sama dengan EP dikurang P-1 ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah P. Nah, P dikurang P1 ini, harga dikurangi dengan harga sebelumnya ini ialah yang disebut dengan inflasi. Sedangkan ekspektasi harga dikurangi dengan harga sebelumnya ialah dinamakan dengan ekspektasi inflasi. Sehingga persamaannya didapat P sama dengan EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah P. Selanjutnya untuk beralih dari output ke pengangguran. Nah, persamaan sebelumnya ini kan dalam bentuk output Y. Nah, untuk beralih ke pengangguran, ingatlah salah satu versi hukum Okun yang menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alaminya berbanding terbalik dengan penyimpangan pengangguran dari tingkat alamiahnya. Yaitu ketika output lebih tinggi dari tingkat output alami, pengangguran lebih rendah dari tingkat pengangguran alami. Nah, kita dapat menulis ini sebagai 1 per A dikali Y dikurang Y bar sama dengan minus beta dikali U dikurang UN. UN ini ialah natural unemployment atau pengangguran alamiah. Lalu kita substitusikan persamaan ini ke persamaan sebelumnya. UN ini kita substitusikan ke persamaan ini. Maka akan didapatkan P sama dengan EP dikurang B dikali U dikurang UN ditambah V. Nah, di sini persamaan ini menjelaskan bahwa inflasi dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi sendiri, selanjutnya dipengaruhi oleh perubahan pengangguran atau siklus pengangguran, dan dipengaruhi oleh guncangan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke ekspektasi adaptif dan inersia inflasi. Nah, agar kurva Phillips berguna untuk menganalisis pilihan yang dihadapi pembuat kebijakan, kita perlu menentukan apa yang menentukan inflasi yang diharapkan. Asumsi sederhana dan sering masuk akal adalah bahwa orang membentuk ekspektasi inflasi mereka berdasarkan inflasi yang baru-baru ini diamati. Nah, asumsi jenis ini disebut dengan ekspektasi adaptif. Misalnya, orang mengharapkan harga naik tahun ini pada tingkat yang sama seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Maka inflasi yang diharapkan sama dengan inflasi tahun lalu. Maka persamaannya P sama dengan P-1. Pada kasus ini kita bisa menulis kurva Phillips sebagai P sama dengan P-1 dikurang beta dikali U dikurang UN ditambah P. Persamaan ini menyatakan bahwa inflasi bergantung pada inflasi masa lalu, siklus pengangguran, dan guncangan penawaran. Ketika kurva Phillips ditulis dalam bentuk ini, maka tingkat pengangguran alami kadang-kadang disebut dengan tingkat pengangguran non percepatan inflasi atau NAIRU. Nah, suku pertama dalam bentuk kurva Phillips ini menyiratkan bahwa inflasi memiliki inersia. Artinya, seperti sebuah benda yang bergerak melalui ruang angkasa, inflasi akan terus berjalan, kecuali ada sesuatu yang bertindak untuk menghentikannya. Khususnya jika pengangguran ada di NAIRU dan jika tidak ada goncangan penawaran, kenaikan tingkat harga yang berkelanjutan tidak mempercepat ataupun memperlambat inflasi. Nah, inersia ini muncul karena inflasi masa lalu mempengaruhi ekspektasi inflasi masa depan. Dan karena ekspektasi ini mempengaruhi upah dan harga yang ditetapkan oleh orang-orang. Dalam model penawaran agregat dan permintaan agregat, inersia inflasi ditafsirkan sebagai pergeseran ke atas yang terus-menerus baik dalam kurva penawaran agregat maupun kurva permintaan agregat. Nah, pada penawaran agregat, jika harga telah naik dengan cepat, orang akan mengharapkan harga ini untuk terus naik dengan cepat. Karena posisi kurva penawaran agregat jangka pendek bergantung pada tingkat harga yang diharapkan, maka kurva penawaran agregat jangka
maka kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke atas dari waktu ke waktu. Ini akan terus bergeser ke atas sampai beberapa peristiwa seperti resesi dan kejutan pasokan mengubah inflasi dan dengan demikian mengubah ekspektasi inflasi. Selanjutnya, pada kurva permintaan agregat juga harus bergeser ke atas untuk mengkonfirmasi ekspektasi inflasi. Paling sering, kenaikan permintaan agregat yang berkelanjutan disebabkan oleh pertumbuhan yang terus-menerus dalam jumlah uang yang beredar. Nah, jika jumlah uang beredar terus meningkat, berarti orang cenderung untuk terus berbelanja, terus meningkatkan konsumsi mereka. Maka permintaan agregat terhadap barang juga akan meningkat. Nah, jika The Fed tiba-tiba menghentikan pertumbuhan uang atau mengurangi jumlah uang yang beredar, maka permintaan agregat akan stabil dan pergeseran ke atas dalam penawaran agregat akan menyebabkan resesi. Karena jika penawaran terus naik, namun jumlah uang yang beredar turun, maka permintaan turun, maka akan menyebabkan resesi. Nah, pengangguran yang tinggi dalam resesi akan mengurangi inflasi dan inflasi yang diharapkan. Ini menyebabkan inersia inflasi mereda. Selanjutnya kita masuk ke dua penyebab naik turunnya inflasi. Yang pertama itu disebabkan oleh pengangguran yang rendah mendorong tingkat inflasi naik. Ini disebut dengan inflasi tarikan permintaan, karena permintaan agregat yang tinggi bertanggung jawab atas jenis ini. Pengangguran yang tinggi membuat tingkat inflasi turun. Selanjutnya dipengaruhi oleh guncangan penawaran. Ini disebut dengan inflasi dorongan biaya. Yang pertama di sini guncangan penawaran yang bersifat merugikan, seperti contohnya terjadinya bencana alam yang menyebabkan mesin-mesin produksi perusahaan banyak yang rusak, sehingga untuk memproduksi barang menyebabkan biaya produksi akan naik. Jika biaya produksi naik, perusahaan akan menaikkan harga. Dan harga yang naik akan menyebabkan inflasi juga naik. Selanjutnya, guncangan penawaran yang bersifat menguntungkan seperti kelebihan minyak yang menyebabkan jatuhnya harga minyak pada tahun 1980-an. Ini menyebabkan inflasi turun. Selanjutnya kita masuk ke trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pertimbangkan opsi yang diberikan kurva Phillips kepada pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan kebijakan moneter atau fiskal. Setiap saat ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan. Namun, dengan mengubah permintaan agregat, pembuat kebijakan dapat mengubah output, pengangguran, dan inflasi. Pembuat kebijakan dapat memperluas permintaan agregat untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi, atau membuat kebijakan yang dapat menekan permintaan agregat untuk meningkatkan pengangguran dan menurunkan inflasi. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif. Selanjutnya kita masuk ke disinflasi dan rasio pengorbanan. Disinflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan harga namun pada tingkat pertumbuhan yang lambat. Atau dengan kata lain, disinflasi merupakan inflasi yang lebih rendah daripada periode sebelumnya. Dan angka rasio pengorbanan adalah persentase PDB real dalam setahun yang harus dikorbankan untuk mengurangi tingkat inflasi sebesar 1 poin persentase. Kita juga dapat menggunakan rasio pengorbanan untuk memperkirakan berapa banyak dan untuk berapa lama pengangguran harus meningkat untuk mengurangi tingkat inflasi. Selanjutnya masuk ke harapan rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa rasa sakit. Karena ekspektasi inflasi mempengaruhi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, sangat penting untuk memahami bagaimana orang membentuk harapan. Sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa inflasi yang diharapkan bergantung pada inflasi yang baru-baru ini diamati. Meskipun asumsi ekspektasi adaptif ini masuk akal, mungkin terlalu sederhana untuk diterapkan dalam semua keadaan. Nah, pendekatan alternatif adalah dengan mengasumsikan bahwa orang memiliki ekspektasi rasional. Nah, ekspektasi rasional ini artinya kita mungkin berasumsi bahwa orang secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah saat ini, untuk meramalkan masa depan. Nah, pendukung ekspektasi rasional berpendapat bahwa kurva Phillips jangka pendek tidak secara akurat
mewakili opsi yang tersedia bagi pembuat kebijakan. Mereka percaya bahwa jika pembuat kebijakan berkomitmen secara kredibel untuk mengurangi inflasi, orang yang rasional akan memahami komitmen tersebut dan akan dengan cepat menurunkan ekspektasi inflasi mereka. Inflasi kemudian dapat turun tanpa kenaikan pengangguran dan penurunan output. Menurut teori ekspektasi rasional, perkiraan tradisional dari rasio pengorbanan tidak berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan alternatif. Di bawah kebijakan yang kredibel, biaya untuk mengurangi inflasi mungkin jauh lebih rendah daripada perkiraan rasio pengorbanan yang disarankan. Nah, selanjutnya itu histeresis dan tantangan untuk hipotesis tingkat alami. Hipotesisnya berbunyi, fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, perekonomian akan kembali ke tingkat output, lapangan kerja, dan pengangguran yang digambarkan oleh modal klasik. Yang dimaksud dengan histeresis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh sejarah yang bertahan lama terhadap laju ekonomi. 2000 years later. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi yang terdapat dalam buku Macroeconomic BenQ tahun 2010 pada bab 17, yaitu tentang konsumsi. Pertama, kita masuk kepada efek substitusi, di mana efek substitusi adalah perubahan konsumsi yang diakibatkan oleh perubahan harga relatif konsumsi dalam dua periode. Khususnya, konsumsi pada periode kedua menjadi lebih murah dibandingkan dengan konsumsi pada periode pertama ketika tingkat bunga naik. Artinya, karena tingkat bunga real yang diperoleh dari tabungan lebih tinggi, konsumen sekarang harus menyerahkan lebih sedikit konsumsi periode pertama untuk mendapatkan 1 unit tambahan konsumsi periode kedua. Efek substitusi ini cenderung membuat konsumen memilih lebih banyak konsumsi pada periode 2 dan mengurangi konsumsi pada periode 1. Jadi ini disebabkan oleh naiknya tingkat suku bunga yang menyebabkan konsumen itu lebih suka menabung daripada membelanjakan uangnya untuk konsumsi. Sehingga nanti pada periode kedua konsumsi mereka akan lebih banyak. Selanjutnya kita masuk kepada kendala dalam meminjam. Nah, model Fisher mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam dan juga dapat menabung. Kemampuan untuk meminjam memungkinkan konsumsi saat ini melebihi pendapatan saat ini. Jadi misalkan ketika pendapatannya hanya 100, lalu ketika dia mendapat pinjaman 50, maka konsumsinya berkemungkinan bisa melebihi pendapatannya itu sebesar 150. Nah, intinya ketika konsumen meminjam, ia mengkonsumsi sebagian dari pendapatannya di masa depan pada hari ini. Jadi di masa depan tentu dia mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman tadi sebesar 50. Jadi ibaratnya konsumsi dia di masa depan yang 50 tadi yang seharusnya dikonsumsi pada masa depan, ia konsumsi hari ini. Nah, ketidakmampuan untuk meminjam mencegah konsumsi saat ini melebihi pendapatan saat ini. Nah, ketika misalkan pendapatannya hanya 100, nah, apabila dia tidak ada kesempatan untuk meminjam, dia tidak bisa meminjam, maka konsumsi saat ini tidak bisa melebihi dari 100. Nah, oleh karena itu, kendala pinjaman dapat ditulis sebagai Y1 kecil sama dengan Y1. Artinya di sini konsumsi pada periode pertama kecil atau sama dengan pendapatan pada periode pertama. Nah, berikut gambar 17.8 menunjukkan bagaimana kendala ini membatasi pilihan konsumen. Nah, di sini ada konsumsi pada periode kedua. Ini konsumsi pada periode pertama. Nah, ketika pendapatannya hanya di sini, ini Y1 pendapatan pada periode pertama,
maka kemungkinan kombinasi konsumsi pada periode 1 dan 2 hanyalah pada daerah yang diarsir ini. Nah, di luar ini dia tidak sanggup untuk melakukan konsumsi. Nah, selanjutnya gambar 17.9 menunjukkan bagaimana kendala pinjaman ini mempengaruhi keputusan konsumsi. Nah, gambar A ini menunjukkan kendala konsumsi yang tidak mengikat. Artinya di sini adalah konsumsi pada periode kedua, ini konsumsi pada periode pertama. Ketika pendapatannya hanya di sini, maka konsumen tersebut melakukan konsumsi tidak lebih besar daripada pendapatannya. Dia melakukan konsumsi di sini. Jadi artinya pilihan dia tidak mempengaruhi kombinasi antara konsumsi pada periode 1 dan pada periode 2. Nah, sedangkan di sisi lain, apabila ada kendala meminjam yang mengikat, katakanlah di sini konsumsi pada periode 1 dan ini konsumsi pada periode 2. Nah, di saat pendapatannya hanya di sini, Y1, jika dia ingin melakukan konsumsi pada titik D ini, namun berarti dia harus mendapatkan pinjaman. Nah, ketika dia tidak bisa meminjam, maka kemungkinan terbaik yang bisa dipilihnya adalah pada titik E, di mana di titik E ini konsumsi pada periode pertamanya sama dengan jumlah pendapatan pada periode pertamanya. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis siklus hidup. Nah, salah satu alasan penting mengapa pendapatan bervariasi sepanjang hidup seseorang adalah masa pensiun. Kebanyakan orang berencana untuk berhenti bekerja pada usia sekitar 65 tahun, dan mereka berharap pendapatan mereka turun saat mereka pensiun. Namun mereka tidak menginginkan penurunan besar dalam standar hidup mereka, yang diukur melalui konsumsi mereka. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka setelah pensiun, orang harus menabung selama masa kerja. Nah, mari kita lihat apa implikasi dari motif menabung ini untuk fungsi konsumsi. Pertimbangkan seorang konsumen yang berharap untuk periode hidup, katakanlah di sini T tahun lagi, misalkan 10, 20 atau 30 tahun lagi, memiliki kekayaan sebesar W dan berharap memperoleh penghasilan Y sampai dia pensiun R tahun. Karena di sini 65 tahun dari sekarang. Nah, berapa tingkat konsumsi yang akan dipilih konsumen jika dia ingin mempertahankan tingkat konsumsi yang lancar selama hidupnya? Nah, sumber daya seumur hidup konsumen terdiri dari kekayaan awal, kita sebut W, dan pendapatan seumur hidup R dikali Y. R ini adalah pendapatan ketika dia bekerja sampai pensiun, dan Y ini adalah pendapatannya. Nah, untuk penyederhanaan kita asumsikan tingkat bunga 0. Jika kita asumsikan lebih besar dari 0, maka kita perlu memperhitungkan bunga yang diperoleh dari tabungan juga. Nah, konsumen dapat membagi sumber daya waktu hidupnya di antara T sisa tahun hidupnya. Nah, kami berasumsi bahwa dia ingin mencapai jalur konsumsi yang sehalus mungkin selama hidupnya. Oleh karena itu, dia membagi total W tambah RY, di mana W tadi adalah kekayaan awal dan RY adalah pendapatan selama dia bekerja. Ini secara merata di antara tahun-tahun T dan konsumsi setiap tahun. Maka persamaannya ialah C sama dengan W ditambah RY per T. Lalu kita juga dapat menulis fungsi konsumsi orang ini sebagai C sama dengan 1 per T dikali W ditambah R per T dikali Y. Nah, sebagai contoh, kita misalkan jika konsumen berharap untuk hidup 50 tahun lagi dan bekerja selama 30 tahun, maka T sama dengan 50 dan R sama dengan 30. Sehingga fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 0,02 W tambah 0,6 Y. Dari mana kita dapatkan 0,2 ini? Ialah dari 1 per 50, kita didapatkan 0,2. Selanjutnya 0,6 ini didapat dari R per T, 30 per 50, maka didapatkan 0,6. Nah, persamaan ini mengatakan bahwa konsumsi bergantung pada pendapatan dan kekayaan. Misalkanlah kita asumsikan W dan Y ini sama-sama $1.
maka pendapatan ekstra $1 per tahun meningkatkan konsumsi sebesar di sini konsumsi sebesar 0,6 per tahun. Dan apabila kekayaan ekstra 1%, $1, maka akan meningkatkan konsumsi sebesar $0,02 per tahun. Nah, jika setiap individu dalam perekonomian merencanakan konsumsi seperti ini, maka fungsi konsumsi agregat hampir sama dengan fungsi konsumsi individual. Khususnya konsumsi agregat bergantung pada kekayaan dan pendapatan. Artinya, fungsi konsumsi perekonomian adalah C sama dengan AW ditambah BY, di mana parameter A adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari kekayaan, nah, dan B adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari pendapatan. Selanjutnya, ada dua penjelasan utama mengapa lansia tidak menabung sejauh yang diprediksi model. Pertama adalah bahwa lansia mengkhawatirkan pengeluaran yang tidak terduga. Tabungan tambahan yang timbul dari ketidakpastian disebut tabungan pencegahan atau tabungan berjaga-jaga. Salah satu alasan untuk tabungan pencegahan oleh orang tua adalah menyediakan masa pensiun yang lebih lama dari Salah satu alasan untuk tabungan pencegahan oleh orang tua adalah kemungkinan hidup lebih lama dari yang diharapkan, dan dengan demikian harus menyediakan masa pensiun yang lebih lama dari rata-rata. Alasan lainnya adalah kemungkinan sakit dan tagihan medis yang besar. Lansia dapat menanggapi ketidakpastian ini dengan menabung lebih banyak agar lebih siap menghadapi kemungkinan ini. Penjelasan kedua atas kegagalan orang tua untuk menabung adalah bahwa mereka mungkin ingin mewariskan kepada anak-anak mereka. Secara keseluruhan, penelitian pada lansia menunjukkan bahwa model siklus hidup yang paling sederhana tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku konsumen. Tidak ada keraguan bahwa menyediakan dana pensiun merupakan motif penting untuk menabung, tetapi motif lain seperti tabungan pencegahan dan warisan. Selanjutnya masuk ke hipotesis pendapatan permanen. Hipotesis pendapatan permanen memecahkan teka-teki konsumsi dengan menyatakan bahwa fungsi konsumsi standar Keynesian menggunakan variabel yang salah. Menurut hipotesis pendapatan permanen, konsumsi bergantung pada pendapatan permanen atau YP. Namun banyak studi tentang fungsi konsumsi mencoba menghubungkan konsumsi dengan pendapatan saat ini atau Y. Friedman berpendapat bahwa masalah kesalahan dalam variabel ini menjelaskan temuan yang tampaknya kontradiktif. Menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata bergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan saat ini. Ketika pendapatan sewa saat ini untuk sementara naik di atas pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata untuk sementara turun. Nah, ketika pendapatan saat ini untuk sementara turun di bawah pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata untuk sementara naik. Nah, pendapatan permanen dan pendapatan transitoris. Friedman menyarankan agar kita melihat pendapatan saat ini atau Y sebagai penjumlahan dari dua komponen, yaitu pendapatan permanen YP dan pendapatan sementara YT. Artinya Y sama dengan YP ditambah YT. Pendapatan permanen adalah bagian dari penghasilan yang orang harapkan akan bertahan di masa depan. Sedangkan pendapatan transitori adalah bagian dari pendapatan yang tidak diharapkan. Dengan kata lain, pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata dan pendapatan sementara adalah penyimpangan acak dari rata-rata tersebut. Nah, Friedman beralasan bahwa konsumsi harus bergantung terutama kepada pendapatan permanen, karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk memperlancar konsumsi dalam menanggapi perubahan sementara dalam pendapatan. Misalnya, jika seseorang menerima kenaikan gaji tetap sebesar $10.000 per tahun, konsumsinya akan meningkat sebanyak itu. Namun jika seseorang memenangkan $10.000 dalam lotre, dia tidak akan menghabiskan semuanya dalam 1 tahun. Sebaliknya, dia akan menyebarkan konsumsi ekstra selama sisa hidupnya. Dengan asumsi tingkat bunga 0 dan sisa masa hidup 50 tahun, konsumsi akan naik sebesar $200 per tahun sebagai tanggapan atas hadiah $10.000 per tahun. Atas hadiah $10.000. Jadi, konsumen membelanjakan pendapatan
permanen mereka, tetapi mereka akan menabung sebagian besar pendapatan sementara mereka. Nah, Friedman menyimpulkan bahwa kita harus memandang fungsi konsumsi sebagai C sama dengan A YP, di mana A adalah konstanta yang mengukur bagian dari pendapatan permanen yang dikonsumsi. Hipotesis pendapatan permanen seperti yang diungkapkan oleh persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi sebanding dengan pendapatan permanen. Terakhir kita masuk kepada random walk atau jalan acak. Ekonom Robert Hall adalah orang pertama yang menurunkan implikasi ekspektasi rasional terhadap konsumsi. Dia menunjukkan bahwa jika hipotesis pendapatan permanen benar, dan jika konsumen memiliki harapan yang rasional, maka perubahan konsumsi dari waktu ke waktu tidak dapat diprediksi. Ketika perubahan dalam suatu variabel tidak dapat diprediksi, variabel tersebut dikatakan mengikuti jalan acak. Nah, menurut Hall, kombinasi hipotesis pendapatan permanen dan ekspektasi rasional mengimplikasikan bahwa konsumsi mengikuti jalan acak. Hall beralasan sebagai berikut. Menurut hipotesis pendapatan permanen, konsumen menghadapi pendapatan yang berfluktuasi dan mencoba yang terbaik untuk memperlancar konsumsi mereka dari waktu ke waktu. Setiap saat, konsumen memilih konsumsi berdasarkan ekspektasi mereka saat ini atas pendapatan seumur hidup mereka. Seiring waktu, mereka mengubah konsumsi mereka karena menerima berita yang menyebabkan mereka merevisi ekspektasi mereka. Misalnya, seseorang yang mendapat promosi yang tidak terduga meningkatkan konsumsi, sedangkan seorang yang mendapatkan penurunan pangkat yang tidak terduga akan menurunkan konsumsi. Dengan kata lain, perubahan konsumsi mencerminkan kejutan tentang pendapatan seumur hidup. Jika konsumen secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, maka mereka hanya akan dikejutkan oleh peristiwa yang sama sekali tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, perubahan konsumsi mereka juga tidak dapat diprediksi. 2,000 years later. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah materi makroekonomi lanjutan yang terdapat dalam buku Menkyu tahun 2010, yaitu pada bab 18 tentang investasi. Nah, di sini dijelaskan ada 3 jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis. Ini biasanya pada peralatan atau alat-alat produksi. Yang kedua yaitu investasi residensial, yaitu investasi di bidang perumahan. Dan yang ketiga ialah investasi persediaan, yaitu barang-barang yang disimpan oleh perusahaan untuk persediaan operasional mereka. Nah, ini adalah gambar yang memperlihatkan ketiga investasi tadi dari tahun 1970 sampai tahun 2008 di Amerika. Dapat dilihat bahwa pada periode resesi investasi ini cenderung menurun ketiga-tiganya. Pertama kita masuk ke investasi tetap bisnis. Model standar investasi tetap bisnis disebut dengan neoklasik model investasi. Model neoklasik mengkaji manfaat dan biaya kepada perusahaan yang memiliki barang modal. Nah, model tersebut menunjukkan bagaimana tingkat investasi tambahan stok modal ini terkait dengan produk marginal dari modal, tingkat bunga, dan peraturan pajak yang mempengaruhi perusahaan. Untuk mengembangkan model tersebut, kita bayangkan ada 2 jenis perusahaan dalam perekonomian. Pertama, perusahaan yang memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa akan menggunakan modal yang mereka sewa. Yang kedua, perusahaan persewaan melakukan semua investasi dalam perekonomian. Mereka membeli modal dan menyewakan itu ke perusahaan produksi. Nah, sebagian besar perusahaan di dunia nyata melakukan kedua fungsi tersebut. Nah, ada perusahaan yang melakukan keduanya. Mereka melakukan produksi, namun juga mereka menyewakan faktor produksi kepada perusahaan lain.
Nah, namun pada topik kali ini kita akan menganalisis atau kita pisahkan kedua aktivitas ini dengan membayangkan bahwa aktivitas tersebut terjadi di perusahaan yang berbeda. Yang satu dengan produksi saja dan yang satu lagi menyewakan alat produksi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke harga rental atau harga sewa dari modal. Nah, perusahaan menyewa modal dengan tingkat sewa R dan menjual outputnya dengan harga tertentu yang kita sebut P. Nah, biaya real dari satu unit modal untuk perusahaan produksi adalah R per P. Nah, manfaat nyata atau manfaat real dari satu unit kapital adalah produk marginal dari kapital itu sendiri atau MPK. Yaitu output tambahan yang diproduksi dengan satu unit kapital lagi. Produk marginal modal menurun seiring dengan jumlah modal naik. Jadi semakin banyak modal yang dimiliki perusahaan, semakin sedikit unit tambahan dari modal tersebut yang akan menambah outputnya. Nah, gambar 18.2 akan memperlihatkan keseimbangan sewa modal, pasar sewa modal. Nah, ini adalah supply atau penawaran dari modal yang kita asumsikan tetap, stoknya tetap, dan ini adalah tingkat harga real dari biaya sewa tersebut. Nah, semakin rendah stok modal, semakin tinggi harga sewa real. Selanjutnya, semakin besar jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, maka semakin tinggi pula sewa sebenarnya dari harga modal tersebut. Nah, yang ketiga, semakin baik teknologinya, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Nah, ada beberapa peristiwa yang mengurangi persediaan modal seperti gempa bumi, atau meningkatkan lapangan kerja, dan ekspansi dalam permintaan agregat, atau meningkatkan teknologi seperti penemuan ilmiah akan meningkatkan harga sewa real capital equilibrium. Selanjutnya kita masuk ke biaya modal. Nah, manfaat memiliki modal adalah pendapatan yang diperoleh dengan menyewakannya kepada perusahaan produksi. Nah, perusahaan persewaan menerima harga sewa real dari R per P modal untuk setiap unit modal yang dimilikinya atau yang disewakannya. Nah, biaya memiliki modal ini lebih kompleks. Untuk setiap periode waktu menyewakan satu unit modal, perusahaan persewaan menanggung 3 biaya. Biaya yang pertama ialah ketika sebuah perusahaan persewaan meminjam untuk membeli satu unit modal, ia harus membayar bunga pinjaman. Dan jika PK atau adalah harga beli dari satu unit modal dan I adalah nominal bunganya, suku bunga, maka IPK adalah biaya bunga. Nah, biaya bunga ini akan sama bahkan jika perusahaan persewaan tidak harus meminjam. Jika perusahaan persewaan membeli satu unit modal menggunakan uang tunai, ia kehilangan bunga yang bisa diperoleh dengan menyimpan uang tunai di bank. Maka akan sama kasusnya biaya bunga dengan IPK tadi. Nah, yang kedua, kendala biaya yang kedua yaitu sementara perusahaan persewaan menyewakan modal, harga modal bisa mengubah. Harga modal bisa berubah. Jika harga modal turun, maka perusahaan akan rugi karena aset perusahaannya akan jatuh nilainya. Nah, jika harga modal naik, perusahaan akan untung karena aset perusahaan telah meningkat nilainya. Nah, biaya dari kerugian atau keuntungan ini disebut dengan minus DPK. Nah, ini dikasih tanda minus karena di sini kita akan mengukur biaya, bukan mengukur manfaat. Selanjutnya, kendala yang ketiga ialah modal yang disewakan akan mengalami kehausan atau yang kita sebut dengan depresiasi. Jika D adalah tingkat depresiasi, bagian dari nilai kapital yang hilang per periode karena kehausan. Kemudian biaya depresi dolar adalah DPK. Jadi dari ketiga kendala tadi dapat tersimpulkan bahwa total dari biaya ialah IPK, ini I adalah biaya bunga atau beban bunga. DPK ini adalah harga yang bisa saja berubah ketika modal tadi disewakan, dan DPK ini adalah depresiasi atau penyusutan dari biaya modalnya.
Selanjutnya kita masuk ke penentu investasi. Nah, perubahan stok modal yang disebut investasi bersih bergantung pada perbedaan antara produk marginal modal dan biaya modal. Investasi tetap bisnis bergantung pada produk marginal modal, biaya modal, dan jumlah penyusutan. Nah, gambar 18.3 ini menjelaskan pergeseran fungsi investasi. Ini adalah tingkat bunganya. Ini adalah investasi. Slope-nya negatif, melambangkan semakin tinggi tingkat bunga akan semakin rendah investasi dan sebaliknya. Nah, ketika terjadi penurunan tingkat suku bunga, ini akan mengakibatkan kenaikan investasi, maka kurva investasi akan bergeser ke kanan. Ini masuk ke pajak dan investasi. Undang-undang perpajakan memungkinkan atau mempengaruhi perusahaan dalam mengakumulasi modal mereka dalam beberapa cara. Suatu waktu pembuat kebijakan dapat mengubah besarnya pajak untuk menggeser fungsi investasi dan mempengaruhi agregat demand. Nah, di sini kita melihat ada dua pajak yang sangat penting, yaitu pajak pendapatan perusahaan dan pajak kredit investasi. Selanjutnya kita masuk ke pasar saham dan Tobins dan Key Tobins. Pasar di mana saham diperdagangkan itu dinamakan dengan pasar saham. Ekonom pemenang hadiah Nobel James Tobin mengusulkan agar perusahaan mendasarkan keputusan investasi mereka pada rasio yang disebut dengan Key Tobin, yaitu Key sama dengan market value of installed capital per replacement cost of installed capital. Jadi ini di sini adalah nilai pasar dari modalnya per biaya pengganti dari modal tersebut. Nah, Tobin beralasan bahwa investasi bersih harus bergantung pada apakah Key lebih besar atau lebih kecil dari 1. Nah, gambar 18.4 ini memperlihatkan bagaimana adanya hubungan atau antara stok atau pasar saham dengan GDP real atau aktivitas ekonomi nyata gitu. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa kedua elemen ini bergerak bersamaan namun cenderung saling berjauhan. Yang biru adalah pergerakan di pasar saham, sedangkan yang hijau merupakan aktivitas ekonomi di dunia nyata. Ekonomi real, aktivitas ekonomi real. Selanjutnya pandangan alternatif pasar saham. Setiap perusahaan yang terdaftar di bursa utama diikuti oleh banyak manajer portofolio profesional seperti individu yang menjalankan reksadana. Setiap hari para manajer ini memantau berita untuk mencoba menentukan nilai perusahaan. Tugas mereka adalah membeli saham saat harganya jatuh di bawah nilainya dan menjualnya ketika harganya naik di atas nilainya. Harga saham ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Pada harga pasar, jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual sama dengan jumlah saham yang ingin dibeli orang. Dan kita masuk ke kendala pembiayaan. Kendala pembiayaan dapat mencegah perusahaan dari melakukan investasi yang menguntungkan. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat mengumpulkan dana di pasar keuangan, jumlah yang dapat dibelanjakan untuk barang modal baru terbatas pada jumlah penghasilan mereka saat ini. Selanjutnya masuk ke krisis perbankan dan krisis kredit. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian. Mereka sebagai penyalur dana dari orang yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Nah, ketika bank mengalami krisis, maka bank tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Ini membuat kendala pembiayaan jadi lebih umum, jadi lebih rumit, dan menyebabkan investor harus melupakan peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi.
Selanjutnya kita masuk ke investasi perumahan. Pertama itu keseimbangan stok dan aliran penawaran. Nah, gambar 18 ini pada panel A menggambarkan keseimbangan stoknya. Sini adalah harga relatifnya, ini adalah stok dari biaya modal. Supply-nya diasumsikan tetap, dan ini adalah fungsi permintaannya. Nah, di sini adalah titik singgungnya, titik keseimbangan, maka harganya adalah di sini. Nah, ketika harganya di sini, maka aliran dari penawaran investasinya adalah menjadi seperti ini, seperti di panel B. Harga keseimbangannya di sini. Nah, bagaimana jika terjadi perubahan permintaan dari investasi perumahan tersebut? Nah, kita asumsikan bahwa terjadi kenaikan permintaan investasi perumahan yang diakibatkan oleh penurunan tingkat suku bunga. Maka kurva demand-nya akan bergeser ke kanan luar. Maka harga keseimbangan yang awalnya di sini akan berpindah di atas di sini, hingga harga menjadi lebih tinggi dan aliran penawaran investasi perumahan juga meningkat. Nah, selanjutnya terakhir atau yang ketiga kita masuk ke investasi persediaan. Nah, ada 3 alasan perusahaan menyimpan persediaan mereka. Yang pertama, untuk memperlancar tingkat produksi dari waktu ke waktu. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Dan yang ketiga, untuk menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba tinggi. Nah, bagaimana suku bunga real dan kondisi kredit mempengaruhi investasi persediaan? Nah, pertama kita masuk ke tingkat bunga. Ketika tingkat bunga real ini naik, berarti untuk menyimpan persediaan biayanya akan menjadi lebih mahal. Maka perusahaan akan mencoba untuk mengurangi saham mereka. Ini menyebabkan investasi persediaan menjadi lebih sedikit. Bagaimana dengan kondisi kredit? Investasi persediaan juga bergantung pada kondisi kredit. Karena banyak perusahaan mengandalkan pinjaman dari bank untuk membiayai investasi persediaan mereka. Nah, ketika mereka kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, otomatis peluang mereka untuk menambah investasi persediaan juga tertutup atau sedikit. Nah, apa saja kesimpulan yang dapat kita tarik dari topik kita kali ini? Pertama yaitu semua jenis pengeluaran investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga real, baik itu investasi bisnis tetap seperti barang-barang faktor produksi, ataupun dengan investasi perumahan dan juga investasi persediaan, akan naik ketika tingkat bunga turun dan akan turun ketika tingkat bunga naik. Jadi hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Diakibatkan ketika tingkat bunga naik itu, orang lebih suka untuk menyimpan uangnya dibanding untuk menginvestasikan. Nah, kesimpulan yang kedua itu banyak hal yang bisa menggeser fungsi investasi. Di antaranya ialah penemuan teknologi baru, selanjutnya ada peningkatan populasi penduduk, dan yang ketiga itu untuk kebijakan dari ekonomi itu sendiri. Nah, kesimpulan yang ketiga ialah ketika terjadi siklus bisnis, investasi jadi tidak stabil karena investasi bergantung kepada output ekonomi dan tingkat bunga. Nah, teman-teman, mungkin video tentang investasi cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah yang tidak menyatakan sesuatu pada tempatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.